Selamat pagi, Om Swastiastu, salam Rahayu untuk kita semuanya. Terima kasih pada ibu-ibu semuanya yang penuh dengan semangat. Hari ini kita masih tetap bertemu di Zoom meeting ya, terkait dengan IHT, In-House Training Program Sekolah Penggerak. Yang pada kesempatan yang berbahagia kali ini hadir Ibu Niluh Pudiasini yang akan memberikan materi uh, terkait dengan capaian pembelajaran. Yeah. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita bersama. Nah, berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, kami persilakan kepada Ibu Niluh Pudiasini untuk memberikan materinya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Nyoman atas waktunya. Selamat pagi semuanya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang capaian pembelajaran ya Bapak Ibu ya, di mana ini merupakan salah satu kepingan puzzle daripada sebuah kurikulum operasional satuan yang diharapkan dapat dihasilkan oleh Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan in-house training program sekolah penggerak ini. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Sudah Bu. Silakan dilanjut. Oke, baik. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, hari ini saya akan memaparkan materi tentang capaian pembelajaran di kurikulum sekolah penggerak. Nah, Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui ya bahwa capaian pembelajaran ini yang selanjutnya disingkat dengan CP, ini merupakan kemampuan yang disasar satuan pendidikan di akhir dari pembelajaran yang dipaut dilaksanakan melalui kegiatan bermain belajar. Kemudian penggunaan CP ini juga diharapkan sejalan dengan semangat merdeka belajar tentunya ya, apalagi bagi kita yang sedang melaksanakan program sebagai pelaksana dari program sekolah penggerak ini, nantinya kita diharapkan untuk dapat menghasilkan profil pelajar Pancasila seperti itu. Nah, kemudian capaian pembelajaran atau CP ini adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan, diketahui, kemudian juga dipahami dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Nah, jadi CP ini berfokus pada apa yang diharapkan pada peserta didik di akhir pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Hal ini sejalan dengan pendekatan student center dalam dunia pendidikan atau juga sering kita kenal dengan pendidikan yang berpusat pada anak. Nah, kemudian capaian pembelajaran ini juga merupakan pengintegrasian daripada kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Jadi meliputi sekumpulan kompetensi dan juga lingkup materi tentunya. Sehingga nanti capaian pembelajaran ini memungkinkan setiap anak untuk mendapatkan pengalaman belajar sesuai dengan tingkat kompetensinya. Nah, jadi jika di kurikulum sebelumnya, di kurikulum 2013 itu ada yang namanya kompetensi dasar dan juga ada kompetensi inti dan juga kompetensi dasar. Di dalam kurikulum program sekolah penggerak ini, Bapak Ibu tidak akan menemui itu karena KI dan KD yang sebelumnya terdapat di kurikulum 2013 itu sudah diintegrasikan menjadi capaian pembelajaran di kurikulum sekolah penggerak ini. Kemudian jika diibaratkan CP ini sebagai suatu alat navigasi atau GPS ya Bapak Ibu ya, kerennya. Nah, setelah tujuan itu diumpankan ke suatu alat ataupun perangkat GPS ini, selanjutnya pengemudi ini akan dipandu sepanjang perjalanan dan juga GPS ini pula yang akan membawa pengemudi ke tujuan yang disebutkan dengan benar gitu ya, tanpa rasa takut kehilangan ataupun juga takut kehilangan arah nantinya gitu ya kalau tidak ada yang menuntun kita seperti itu. Nah, kemudian nanti ketika pengemudi ini mengambil rute yang salah, maka GPS inilah yang nanti akan memandu pengemudi untuk kembali pada rute semula yang mengarah ke tujuan yang hendak dicapai ya. Jadi CP ini dapat dipahami sebagai acuan nantinya yang akan membimbing peserta didik untuk mencapai hasil yang diinginkan dari kegiatan pembelajaran yang direncanakan seperti itu. Nah, kemudian capaian pembelajaran juga ada yang
melatar belakangi ataupun juga rasional ya, rasional dari ataupun latar belakang dari perumusan capaian pembelajaran di PAUD. Itu yang pertama adalah memberikan lebih banyak ruang kemerdekaan bagi satuan PAUD untuk menetapkan kebutuhan pengajaran dan pembelajaran. Nah, jadi kebutuhan belajar mengajar PAUD itu harus didasarkan pada kebutuhan anak secara menyeluruh. Dan penyediaan lingkungan yang menstimulasi anak ini supaya anak ini tumbuh menjadi anak yang percaya diri dalam bermain dan belajar dan juga tentunya dalam bereksplorasi dengan dukungan satuan pendidikan. Tidak hanya dari satuan pendidikan, tetapi juga ada dukungan dari orang lain seperti orang tua, kemudian juga keluarga, dan juga masyarakat yang memadai untuk memastikan bahwa potensi belajar anak ini benar-benar bisa terwujud gitu. Kemudian yang kedua itu adalah untuk menguatkan transisi dari PAUD ke sekolah dasar. Seperti yang kita ketahui ya Bapak Ibu ya, bahwa di PAUD ini adalah fondasi penanaman nilai-nilai ya. Penanaman bagaimana supaya si anak ini nanti memiliki kesiapan dalam dirinya dalam menempuh pendidikan yang lebih lanjut, terutama nanti ke jenjang SD. Nah, begitu pula, jadi CP pada jenjang PAUD ini berupaya untuk menempatkan kurikulum PAUD dan sekolah dasar itu ke dalam satu jalur pembelajaran, atau juga sering dikenal dengan istilah learning progression. Nah, jadi ujung dari CP PAUD ini adalah bagaimana nanti bisa membangun kesenangan belajar dan juga persiapan memasuki sekolah dasar. Komponen penting dari kesiapan bersekolah yang dapat didukung oleh satuan PAUD itu ada beberapa hal. Yang pertama, seperti kematangan emosi yang cukup untuk mengatasi masalahnya sehari-hari ketika nanti di sekolah dasar. Kemudian yang kedua ada juga keterampilan sosial yang memadai. Kemudian yang ketiga nanti ada juga kematangan kognitif tentunya ya, karena di PAUD kan juga nanti mereka akan tetap distimulasi seperti itu. Kemudian juga ada nantinya pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri yang memadai. Nah, jadi tentu saja dalam kesiapan bersekolah ini tidak hanya melibatkan peserta didik ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi saya tekankan di sini tidak hanya melibatkan peserta didik, tetapi juga pendidik itu sendiri. Kemudian juga ada orang tua, keluarga, dan juga masyarakat sekitar yang juga mendukung siapnya anak untuk ke jenjang selanjutnya. Dan ini juga menjadi bekal bagi mereka, bagi peserta didik kita untuk belajar sepanjang hayat seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu untuk menguatkan artikulasi penanaman dasar-dasar literasi dan STEM. Jadi rasional yang ketiga itu menguatkan artikulasi penanaman dasar-dasar literasi dan juga STEM. Nah, STEM dihadirkan di PAUD ini adalah sebagai muatan pembelajaran di Bapak Ibu ya, sebagai learning content-nya gitu. Sekaligus juga sebagai paradigma berpikir. Nanti ini akan melibatkan keingintahuan, kemudian perhatian, pemecahan masalah, kemudian juga nanti ini akan menghadirkan keberanian bagi anak bagaimana mereka nanti menghadapi tantangan dan resiko dalam proses belajar di sekolah. Kemudian sementara itu untuk literasi sendiri ini sejak dini ini juga nanti akan membantu kesiapan anak-anak dalam bersekolah seperti itu. Nah, kemudian yang keempat itu adalah untuk memberikan pijakan bagi anak untuk memahami jati dirinya di dunia ini. Jadi, rasional daripada CP ini yang keempat itu adalah untuk memberikan pijakan bagi anak ya, bagaimana nanti mereka mampu memahami jati dirinya di dunia ini. Nah, relevansinya PAUD ini sangat ditentukan oleh manfaat yang dirasakan secara konkret, baik itu oleh anak ataupun oleh keluarga dari si anak ini, seperti itu. Melalui eksplorasi lingkungan dan budaya, jadi anak ini akan dapat mulai membangun konsep dirinya yang menjadi positif, dan tentu ini juga nantinya akan menjadi bekal penting dalam upaya mencapai kesejahteraan diri ataupun well-being dari anak itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya yang menjadi tujuan dalam capaian pembelajaran. Apa sih tujuan dari capaian pembelajaran seperti itu ya? Nah, pembelajaran di PAUD ini adalah pembelajaran yang mengintegrasikan semua aspek perkembangan anak dengan penekanan pada kesejahteraannya. Jadi, pembelajaran ini dilakukan dengan rangkaian kegiatan bermain dan belajar. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi perlu diperhatikan bahwa di PAUD itu kegiatannya dilakukan melalui bermain dan belajar. Gitu. Kemudian untuk tujuan capaian pembelajaran di PAUD ini adalah untuk memberikan arah. Jadi sekali lagi untuk memberikan arah yang sesuai dengan usia perkembangan anak gitu. Baik itu dari segi nilai agama, fisik motorik, sosial emosional, kemudian bahasa dan juga kognitifnya, agar si anak ini dapat membangun kesenangan belajar dan siap mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya. Dalam hal ini tentunya sekolah dasar.
Nah, selain tadi ada rasional dan juga tujuan, kemudian ada juga yang menjadi karakteristik daripada capaian pembelajaran. Nah, karakteristik capaian pembelajaran di PAUD itu memiliki karakteristik yang memandang setiap anak itu unik gitu, dan mereka memiliki potensi baik itu kelebihan ataupun kekuatan mereka masing-masing. Jadi setiap anak ini dipandang unik, mereka itu memiliki ciri khasnya masing-masing gitu. Sehingga ini memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut seperti itu. Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu ada yang menyamakan gitu ya, bahwa anak-anak dalam satu kelas itu dianggap sama rata semua kemampuannya, tidak seperti itu. Karena memang kita harus memahami karakteristik anak terlebih dahulu, bahwa setiap anak itu unik, itu yang perlu kita ingat selalu. Nah, kemudian dengan kita mengetahui karakteristik anak-anak ini, maka ini akan memungkinkan kita untuk mengembangkan lebih lanjut karakteristik yang mereka miliki itu melalui kegiatan-kegiatan dalam lingkungan belajar yang dirancang dengan cermat, di mana nanti stimulasi yang diberikan ini dapat disediakan oleh pendidik tentunya ya. Kemudian terkait dengan karakteristik anak, apa saja sih karakteristik daripada capaian pembelajaran di PAUD itu Bapak Ibu sudah bisa lihat di slide ya. Yang pertama ada mendukung terbentuknya kesejahteraan atau well-being anak, kemudian ada juga yang menghargai dan menghormati anak, mendorong rasa ingin tahu, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada juga tentang lingkup capaian pembelajaran. Nah, jadi lingkup capaian pembelajaran di PAUD ini mencakup 3 elemen stimulasi yang saling terintegrasi ya Bapak Ibu ya. Jadi 3 elemen stimulasi tersebut merupakan elaborasi dari 5 aspek perkembangan anak. Nah, jika di kurikulum sebelumnya Bapak Ibu bisa menemukan ada 6 aspek perkembangan, tetapi untuk saat ini di kurikulum sekolah penggerak itu hanya ada 5 ya. Jadi yang sebelumnya ada 6, sekarang di kurikulum program sekolah penggerak ini diciptakan lagi menjadi 5. Jadi hanya ada nilai agama dan moral, kemudian ada fisik motorik, kognitif, sosial emosional, dan bahasa. Kemudian untuk seninya itu di kurikulum yang sekarang ini tidak ada. Kemudian juga ada bidang-bidang lain untuk optimalisasi tumbuh kembang anak tentunya sesuai dengan kebutuhan pendidikan abad 21, tentunya juga dalam konteks Indonesia. Nah, tiap elemen dari stimulasi untuk mengeksplorasi aspek-aspek perkembangan secara utuh ini tentu juga tidak dapat terpisahkan gitu. Nah, kemudian di sini untuk ketiga elemen stimulasi tersebut itu ada yang pertama nilai agama dan budi pekerti. Untuk nilai agama dan budi pekerti ini mencakup tentang kemampuan dasar-dasar agama dan juga akhlak mulia. Kemudian juga ada yang kedua ada jati diri ya. Kemudian untuk jati diri ini mencakup tentang pengenalan jati diri anak Indonesia yang sehat, kemudian sehat baik secara emosi, sosial, dan juga berlandaskan Pancasila serta memiliki kemandirian fisik. Jadi berulang kali saya sampaikan di sini bahwa kita sebagai pelaksana dari program sekolah penggerak ini diharapkan nantinya dapat menghadirkan ataupun dapat menghasilkan profil pelajar Pancasila gitu ya. Kemudian yang ketiga ada dasar-dasar literasi dan sains, teknologi, rekayasa seni, dan matematika yang mencakup kemampuan memahami berbagai informasi dan juga berkomunikasi, serta nanti anak juga diharapkan dapat berpartisipasi dalam kegiatan pramembaca ya. Karena di PAUD itu kan bukan membaca, tetapi masih kegiatan pramembaca. Jadi nanti Bapak Ibu bisa masukkan di sini. Nah, jadi kemampuan dasar untuk berpikir STEM ini adalah untuk membangun anak Bapak Ibu. Bagaimana nanti anak didik Bapak Ibu di sekolah itu mampu menjadi anak-anak yang kreatif dan mereka juga mampu memecahkan masalah sendiri gitu, masalah-masalah sederhana yang mereka hadapi sendiri di sekolah, baik itu dengan teman sebayanya mungkin ya, ataupun mungkin kalau di rumah mungkin sama saudaranya seperti itu. Kemudian yang terakhir itu ada rumusan capaian pembelajaran PAUD. Nah, untuk rumusan capaian pembelajaran PAUD ini, Bapak Ibu perlu saya sampaikan di awal bahwa di dalam kurikulum program sekolah penggerak ini, jadi itu dibagi menjadi beberapa fase ya Bapak Ibu ya, terutama untuk kita di PAUD itu berada pada fase pondasi. Jadi fase pondasi itu berada di anak-anak usia TKB 5 sampai dengan 6 tahun, itu fase pondasi. Kemudian untuk fase A, B, C, D dan seterusnya itu
dari tingkat sekolah dasar sampai SMA, SMK. Nah, kemudian pada akhir fase fondasi ini, anak itu menunjukkan kegemaran mempraktekkan dasar-dasar nilai agama dan budi pekerti, kemudian juga memiliki kebanggaan terhadap jati dirinya, kemudian juga kemampuan literasi, dan juga dasar-dasar sains, kemudian teknologi, rekayasa, kemudian seni dan matematika untuk membangun kesenangan belajar dan kesiapan mengikuti pendidikan dasar. Jadi itu rumusan untuk capaian pembelajaran di PAUD ya Bapak Ibu secara umumnya ya. Nah, kemudian CP ini juga ada elemen-elemen CP-nya Bapak Ibu. Seperti ada nilai agama dan budi pekerti. Itu elemen CP-nya contohnya umpamanya anak mampu mengenali dan mempraktekkan nilai dan kewajiban ajaran agamanya. Kemudian bisa juga nanti anak mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dalam interaksi dengan sesama, kemudian juga dengan alam semesta dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk elemen-elemen yang lain itu Bapak Ibu nanti bisa baca di modul yang sudah dibagikan ya. Di sana sudah dikupas secara tuntas, secara lengkap dan secara jelas juga Bapak Ibu bisa baca di sana untuk lebih jelasnya nanti. Kemudian untuk materi hari ini mungkin saya cukupkan sampai rumusan capaian pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Kemudian nanti selanjutnya bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab jika memang masih ada hal-hal yang masih belum Bapak Ibu pahami terkait dengan capaian pembelajaran ini. Untuk itu waktu saya kembalikan kepada moderator. Silakan Pak Nyoman. Baik, terima kasih kepada Bu Nilo Pudiasini atas materi dan kemudian presentasinya ya. Baik, saya beri kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya. Silakan. Baiklah, Pak Nyoman, saya mau bertanya. Ya, silakan Ibu. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Baiklah, tadi sudah panjang lebar disampaikan materinya tentang capaian pembelajaran. Nah, yang perlu saya tanyakan di sini adalah bagaimana cara merumuskan capaian pembelajaran yang baik dan mudah untuk dimengerti oleh anak-anak. Itu hanya sekian saja, Pak Romang. Ya, Itu yang baik, terima kasih Bu Ayu. Mungkin langsung saja kepada Bu Nilo untuk menjawab. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Nyoman. Terima kasih juga Bu Agung ya. Jadi pertanyaannya sangat bagus sekali. Bagaimana sih cara merumuskan CP yang baik dan juga mudah untuk dimengerti di lembaga ya Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang perlu diingat dan juga harus digarisbawahi di sini adalah bahwa untuk CP ini sudah ditetapkan ya Bapak Ibu ya. Untuk CP ini sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, ada nilai agama dan budi pekerti, kemudian juga ada jati diri dan juga ada dasar-dasar literasi dan STEM. Ini sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kemudian perannya Bapak Ibu sebagai guru, sebagai kepala sekolah nantinya adalah ketika Bapak Ibu akan menyusun tujuan pembelajaran, nanti bisa ditentukan kira-kira TP yang Bapak atau tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu susun ini masuk ke CP yang mana gitu. Nah, kemudian nanti baru bisa ditentukan pembagian daripada CP itu. Kemudian tujuan-tujuan yang Bapak Ibu sudah susun ini dimasukkan ke CP-CP itu. Sehingga kemudian nanti setelah tersusun tujuan pembelajaran yang sudah Bapak Ibu susun yang sesuai dengan CP ini, baru nanti Bapak Ibu turunkan lagi menjadi indikator-indikator pembelajaran yang lebih spesifik tentunya, yang bisa lebih mudah untuk dipahami seperti itu, ya. Jadi nanti sebenarnya setelah ini nanti itu masih akan ada materi tentang tujuan pembelajaran, kemudian juga nanti akan ada materi tentang modul ajar, juga nanti akan ada materi tentang asesmen dan lain sebagainya ya. Masih banyak sekali sebenarnya materi-materi yang akan Bapak Ibu dapatkan selama kita mengikuti IHT ini, tentunya dari narasumber-narasumber yang berbeda juga, gitu ya Bu Agung ya. Mungkin dari teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang mau menambahkan, saya persilahkan. Silakan Pak Nyoman. Baik, terima kasih. Demikian tanggapan dari Ibu Lubodia sini. Mudah-mudahan Ibu Agung bisa menerima. Mungkin ada tambahan lagi atau tanggapan lainnya. Silakan. Mungkin Pak Nyoman.
Inge silakan Bu Gusti Yes, Nyoman. terima kasih kepada Pak Nyoman sebagai moderator dan terima kasih juga kepada Ibu Luh Budi Arsini sebagai pemateri, sudah materi sangat jelas disampaikan dengan bagus sekali. Di sini Tiang sebagai yang latar sebagai pengawas kami dengan teman yang lain untuk nanti bisa memantau ke lapangan yang tadi sudah disampaikan sama Bu Budi itu pasti untuk guru-guru dan kepala sekolah bagaimana nanti penerapannya dalam kita melaksanakan penilaian itu mungkin seperti capaian perkembangan yang akan diterapkan di lembaganya masing-masing. Cuma menekankan biar bisa nanti guru-guru di sekolah itu bisa menjalankan tupoksinya untuk bisa ke depannya menjadi merdeka belajar. Itu mungkin sedikit dari Tiang untuk mengingatkan kembali kepada guru-guru yang ada di lembaga masing-masing. Terima kasih Pak Nyoman dan terima kasih kepada Ibu Budi juga teman-teman yang lain. Ya, Waktu terima kasih Bu Nyoman atas tanggapannya. Bagaimana apa Bu Luh ada lagi hal yang ingin disampaikan dan ibu-ibu lainnya? Oke, baik. Terima kasih ya Pak Nyoman ya. Terima kasih juga untuk Bu Gusti Nyoman Suryani telah menambahkan tadi benar sekali apa yang disampaikan oleh beliau. Jadi nanti apa-apa yang kita dapatkan, Bapak Ibu dapatkan ketika melakukan IHT ini jangan hanya berhenti di Bapak Ibu. Tentu ini juga harus kita terapkan di lembaga kita masing-masing ya. Karena kita sedang mengemban tugas mulia dari pemerintah gitu ya. Bagaimana nanti menciptakan profil pelajar Pancasila ini gitu ya. Jadi harapan kita bersama semoga kegiatan ini tentu dapat berjalan dengan lancar dan juga membuahkan hasil sesuai dengan apa yang telah diharapkan. Mungkin hanya itu saja yang saya tambahkan Pak Nyoman. Baik, terima kasih Bu Luh di sini yang sangat luar biasa ya materi dan tanggapan-tanggapan dari pertanyaan rekan-rekan semuanya. Baiklah, di ujung acara karena ini sudah waktunya kita akhiri kegiatan pertemuan kali ini. Kita tutup dengan Para Mesanti. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Saya selaku moderator. Para Mesanti mulai. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Dadah.